Saudara, selain cuaca ekstrim hingga gagal panen, alih fungsi lahan pertanian juga jadi penyebab kian tergerusnya produksi beras di tanah air. Bukan insentif, pengamat pertanian menilai seharusnya pemerintah menjaga harga beras berorientasi kepada petani dan menjaga gairah petani untuk menanam padi di tengah himpitan ekonomi. Kekeringan hingga gagal panen masih jadi potret pilu petani di berbagai wilayah Indonesia. Kisah klasik dari tahun ke tahun mengundang tanya, ada apa dan mengapa gagal panen kembali terulang? Para petani pun hanya bisa menatap pilu, hektaran sawahnya retak. Antisipasi kekeringan, pemerintah gaungkan pompanisasi. Program irigasi yang menghubungkan air sungai atau air tanah ke lahan rawa untuk amankan ketersediaan air di musim kering. Pengairan sawah yang lebih baik dirasakan Wahyu, petani desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Produksi padinya meningkat dari 6 ton menjadi 8 ton per hektar. Bagian untuk lahan kami sekitar 23,23 hektar, sebagian yang 15 hektar itu masih kekurangan air. Sebelum ada pompanisasi, kami kesulitan untuk mencari air dan kelompok tani sangat membutuhkan air untuk pengolahan tanah, dan adanya bantuan pompanisasi, petani merasa senang sekali karena kami sangat membutuhkan dan untuk meningkatkan produksi panen kami. Alhamdulillah ini untuk bantuan pompanisasi ini untuk pengaliran air di Ngudirejo, kelompok tani kami sangat bisa menguntungkan bagi kelompok kami karena bisa pengolahannya bisa maksimal untuk kelancaran pengolahan dan penanaman padi. Selain tingkatkan hasil panen, pompanisasi diharapkan dapat menambah IP, indeks pertanaman, atau masa panen dalam 1 tahun di lahan yang sama. Tahun 2024, pemerintah targetkan percepatan pemasangan pompa di 1 juta hektar lahan kering, 500.000 hektar di Pulau Jawa, dan 500.000 hektar di luar Jawa. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil menyebut pompanisasi bisa dimanfaatkan untuk perluasan areal tanam atau PAT. Pompanisasi itu kita menggerakkan sawah tada hujan kita yang juga IP-nya selama ini 1. Bagaimana kita mengupayakan itu? Sementara potensi sawah tada hujan kita hampir 3 juta hektar. Hampir 3 juta hektar. Kita membeli pompa, mengadakan pompa untuk masyarakat kita, terutama untuk meningkatkan indeks pertanaman padi pada lahan sawah tada hujan tadi, Pak. Target kita 1 juta minimal. Jadi sekarang ini adalah musim kemarau. Dari April September biasanya kita musim kemarau. Kita ini sekarang berupaya keras bagaimana pompa-pompa yang sudah diadakan atau yang akan diadakan itu, atau dibeli maksudnya itu bisa segera dimanfaatkan untuk mengairi sawah tada hujan kita sehingga petani bisa nanam, Mbak. Namun di tengah ancaman cuaca ekstrim, faktor non-alam juga menghantui sektor pertanian padi Indonesia. Salah satunya, alih fungsi lahan sawah. Makin tinggi tingkat alih fungsi lahan pertanian dari waktu ke waktu, berdampak kurangnya produksi pangan nasional. Tahun 2019, rata-rata konversi lahan sawah jadi non-sawah mencapai 100.000 hektar per tahun. Sementara rata-rata kemampuan mencetak sawah kita hanya 60.000 hektar per tahun. Padahal lahan menjadi salah satu faktor penting tercapainya target produksi padi Indonesia. Seiring pesatnya kemajuan daerah dan dibangun kawasan permukiman, pendidikan, bisnis hingga ruang hiburan, memicu tingginya alih fungsi lahan sawah. Demi pertahankan lahan pertanian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B yang mengatur lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan. Jika terpaksa dilakukan alih fungsi lahan, maka harus dengan syarat kajian kelayakan strategis dan disiapkan lahan pengganti. Pemerintah mengklaim telah berikan beragam insentif
untuk mencegah petani tergiur mengalihfungsikan lahannya. Semua masyarakat, semua Pemda atau Pemkab, Pemprov, ya mohon dijaga lahan sawah ini karena lahan sawah kita itu mencetaknya itu sungguh berat. Saya pikir kalau itu insentif-insentif untuk para petani kita udah jelas. Pupuknya udah dilengkapi oleh Pak Presiden, oleh Pak Menteri, oleh Bu Menteri. Terus kemudian benihnya menjadi program utama kita juga, Mbak. Jadi ada subsidi benih lah, ada lagi nanti pupuk-pupuk yang lain. Ada Alsintan. Coba Alsintan ini, Mbak. Ini semua program-program ini kan tentu adalah untuk memberi insentif kepada para petani kita. Jadi mohon tentu kepada para petani kita, kami pesankan Balintang semua melalui media ini mungkin, tolong dijaga lahan sawahnya, jangan dialihfungsikan, karena makan kita, makan generasi kita, itulah yang dibuatkan dari sekarang ini. Insentif yang diberikan pemerintah memang bisa menambah gairah di sektor pertanian. Namun, pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa mengingatkan, beragam insentif pemerintah untuk petani rawan bocor dan dikorupsi. Ujung-ujungnya, bukan pula petani yang merasakan manfaat. Terkait dengan berbagai program pemerintah, subsidi pupuk, bagi-bagi alat dan mesin pertanian dan sebagainya. Saran saya, serahkan uangnya ke petani. Itu saran saya. Karena kebocoran luar biasa, Mbak, di berbagai program tersebut. Padahal itu seharusnya hak petani. Berapa ya bisa dibayangkan ya, Mbak ya, selama 10 tahun terakhir saja ya, itu kan ada anggaran yang namanya anggaran ketahanan pangan, kan? Anggaran ketahanan pangan di sana ada subsidi pupuk, subsidi benih, bagi-bagi Alsintan, anggaran Kementerian Pertanian, dan yang lainnya terkait ketahanan pangan. Itu berapa, Mbak? 60-70 triliun tiap tahun. Berarti selama 10 tahun terakhir ada 600 triliun sampai 700 triliun yang digelontorkan untuk petani. Biarkan petani mengelola untuk mendapatkan benih-benih sendiri yang jauh lebih unggul. Jadi itu, sehingga modal tersebut bisa digunakan untuk petani. Pengamat pertanian menilai pemerintah perlu perhatikan kebijakan ekonomi politik yang adil di tingkat usaha tani. Harga beras yang berorientasi pada petani dapat menjaga gairah petani menanam padi di tengah terhimpitnya ekonomi. Pertama, pemerintah betul-betul harus mengubah reorientasi kebijakan atau politik pangan pemerintah. Reorientasi ekonomi politik pemerintah. Kebijakan ekonomi politik yang terlalu berat sebelah ke konsumen perlu diubah. Kebijakan ekonomi politik yang fair, yang adil bagi petani. Karena itu untuk khusus tanaman pangan sehingga pemerintah betul-betul harus menjaga harga yang baik di tingkat usaha tani. Kalau harga yang baik di tingkat usaha tani, kalau sedulur tani kami tanyakan, nggak usah pemerintah bantu kami. Asal jaga di tingkat usaha tani ini kami bisa mendapatkan harga yang baik di tingkat usaha tani. Itu yang paling penting, dan itu tidak bisa dilakukan karena apa? Orientasi ekonomi politik pemerintah terlalu berat ke konsumen. Ketika konsumen teriak-teriak dengan harga yang tinggi, pemerintah dengan segera akan mengintervensi, kan? Berbagai upaya dikerahkan untuk keluar dari zona darurat karena ketahanan pangan tanah air harus selamat. Pemerintah perlu berkaca dan evaluasi agar sang agraris tak terus terbelenggu. Darurat ketahanan pangan harus segera diantisipasi. Semua bahu-membahu mulai dari garda terdepan para petani hingga pemerintah yang siap sedia memfasilitasi. Impor bukanlah satu-satunya solusi. Menuju swasembada pangan, kita menyiapkan bangsa ini dengan kondisi yang lebih baik lagi. Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.